Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang syukur alhamdulillah pemirsa hingga hari ini Allah masih berikan nikmat sehat kepada kita semua pastinya, dan tentu Allah berikan juga nikmat bahagia, dan semoga jika ada satu di antara Anda yang sedang merasakan nikmat sakit, Allah akan segera berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, senang sekali saya Ermalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan sehat spiritual. Bersama dengan Dr. Sukiman Rusli SPPD, beliau adalah dokter Muhammadiyah. Dan pemirsa, kita masih akan berbincang tentang tema, yaitu adalah terkait dengan hikmah puasa Ramadan. Terkait itu kita akan berbincang atau berdiskusi mengenai pengendalian potensi kemanusiaan. Ini apa maksudnya? Untuk itu langsung saja kita berbincang bersama dengan Dr. Sukiman Rusli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Hari ini bagaimana? Bahagia, cerah, indah? Bahagia ya. Bahagia ya. Insyaallah bahagia. Itu harus selalu saya tanyakan dokter, karena nampaknya kalau jawaban dokter kurang bahagia, Irma, kita harus sudahi episode ini. Kita terapi bahagia dulu gitu ya. Karena bagaimana seseorang bisa membagikan satu hal yang positif kalau kitanya sendiri tidak berbahagia ya dokter ya. Yeah. Oke, dokter, kali ini kita bicara tentang pengendalian potensi kemanusiaan. Yeah. Apa maknanya ini dengan aktivitas ibadah puasa Ramadan? Ya. Terima kasih Irma. Potensi berarti kekuatan. Tuh. Kemanusiaan adalah nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh seorang manusia dan tidak ada pada makhluk lain. Nah, itu nilai-nilai kemanusiaan. Kadang-kadang orang pakai wi, manusiawi. Nah, kadang-kadang nama dipakai wi juga ada. Kayaknya tahu ya, Irma ya. Nah, ya, itu maknanya adalah seorang yang manusiawi. Nah, jadi dia memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan tuntunan ya, yang baik itu. Nah, itu potensi kemanusiaan. Memang potensi kemanusiaan yang pertama, seperti sebelumnya kita pernah bicarakan, adalah kondisi tubuh dulu sehat walafiat. Nah, ini kalau itu sudah ada, baru bisa dimiliki suatu potensi kemanusiaan. Yang kedua, potensi kemanusiaan adalah bagaimana dia mengemban ya amanah melalui pemikirannya. Nah, ini pemikiran ini yang penting. Nah, ini kelebihan yang namanya manusia dengan makhluk Allah yang lain. Betul. Jadi kalau dalam Al-Qur'an Allah berfirman ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Manusia itu dibentuk dengan manusia yang sangat sempurna. Kesempurnaan itu adalah pada pemikiran tadi. Nah, ini Irma, pemikiran berarti kerja otak. Ya, otak adalah suatu organ yang berada dalam tengkorak. Itu terdiri dari bermiliar-miliar saraf otak. Betul. Fungsi otak yang utama itu ada dua. Apa, dokter? Pertama pemikiran, yang kedua adalah pengendali pengatur seluruh organ tubuh yang lain. Nah, itu dia. Nah, pemikiran ini yang penting banget ini. Dalam ilmu psikologi, pemikiran itu ada tiga, ya. Pernah kita urai ya. Satu, pemikiran kognitif, pemikiran yang berorientasi kepada keilmuan, faktual, fakta, bisa dibuktikan. Nah, ini kognitif. Kedua, pemikiran afektif. Ini pemikiran perasaan. Nah, pemikiran yang berorientasi pada kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, dan keindahan. Jadi kalau Irma berpikir afektif, Irma maunya itu, ya, yang benar, yang baik, yang indah, yang bahagia. Kadang-kadang dia berteriak, Allahu Akbar. Nah, itu tujuannya adalah mewujudkan suatu pemikiran kalbunya tadi. Yang ketiga adalah pemikiran psikomotor. Nah, dalam agama kita, psikomotor ini dekat banget dengan nafsu. Ya, nafsu itu adalah pemikiran yang selalu berorientasi kepada kesuksesan hidup dan keberhasilan. Itu nafsu. Ya, itu nafsu. Nah, tapi nafsu itu bersimpang dua. Ini pernah buku Quraish Shihab itu menulis. Nafsu itu sangat erat
berorientasi kepada negatif. Ya. Jadi nafsu itu bagaikan jalan bersimpang dua. Ada ke kanan yang baik, ada ke kiri yang buruk. Dan itu dekat sekali gitu dekat ya? Dekat sekali. Baik. Tapi ke kiri ini daya tariknya sangat tinggi. Nah, jadi kalau nafsu ke kiri yang kuat, ini namanya hawa nafsu. Nah, itulah. Jadi dalam agama kita tuh sangat tinggi nilainya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada 3 ya, pernah saya sebut ya. Ya, hawa nafsu. Satu, nafsu perut, itu maunya kenyang puas. Oke, saya sudah ada 1 tuh, maunya kenyang dan puas. Lalu yang kedua, dokter? Nafsu syahwat. Nah, ini lain lagi. Ya. Yang ketiga, nafsu emosi. Nah, nafsu emosi ini juga maunya menang, dia yang unggul, orang lain kalah sama dia. Nafsu emosi. Nah, itulah nafsu 3. Nah, dalam Islam hawa nafsu itu ada 3. Ya, hawa nafsu hamarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nah, ini mutmainnah ini yang diharapkan. Kalau mutmainnah tercipta, berarti pemikiran afektifnya juga menonjol. Pemikiran kalbunya menonjol. Nah, itu potensi kemanusiaan. Nah, itu teraplikasi dalam kehidupan. Yang bisa dilihat orang dari ucapannya, perbuatannya, perilakunya sehari-hari. Nah, nilai disitulah nanti yang kemarin ini Irma pernah kita sebut ya, orang ini berakidah murni, beribadah yang taat, berakhlak mulia. Disitulah manifestasinya. Betul sekali. Dan ini yang harus kita pahami bersama juga ya pemirsa, bahwa itulah manusia begitu. Dan itu yang membuat manusia menjadi satu makhluk yang diciptakan secara sempurna. Meskipun setiap manusia ini tidak ada yang sempurna. Nah, dokter ya, ini luar biasa loh. Dimana kita disempurnakan dengan akal, tapi kita yang membawa diri, kita yang diberikan kenikmatan tersebut, kadang-kala menjadikannya tidak sempurna. Ini dokter, bagaimana kemudian kita mengatur emosi jiwa kita, hawa nafsu kita, dokter? Itu yang tadi Irma, ya. Karena psikomotor itu, pemikiran psikomotor itu ingin berhasil, ingin sukses, ingin canggih, ingin unggul. Nah, akibatnya muncul kriteria yang menyimpang ke kiri. Dia ingin senang, ingin mewah, ingin unggul, tidak peduli ke orang lain. Nah, itu yang hawa nafsu tadi. Jadi rontoknya nilai-nilai kemanusiaan seseorang apabila dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, jadi Irma mau nggak dikendalikan hawa nafsu? Jangan kendalikan saya gitu ya. Tapi dokter, kalau dengan ilmu secara medisnya sendiri, dokter, apa sih yang kemudian bisa membuat diri kita ini dimenangkan oleh hawa nafsu? Ada nggak sih kaitannya dengan mungkin asupan atau dengan pola tidur, pola aktivitas gitu, dokter? Bisa, tapi terlalu jauh. Yang Irma sebut itu untuk mewujudkan sehat walafiat dulu. Baik, ini yang paling penting begitu ya dokter ya. Sehat walafiat ada, berarti kan 4 kriteria sehat tadi yang Irma sebut. Nah, itu ada, dah modal dasar untuk bagaimana merubah jati diri kita dalam kehidupan bersama. Baik. Nah, ini memang adalah nilai penting dalam sebuah kemanusiaan, di mana kita bisa berhasil untuk senantiasa meningkatkan ukhuwah kita terhadap sesama manusia. Karena balik lagi begitu ya, kita sebagai umat muslim mengetahui mereka yang paling baik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesama ya dokter ya. Ini potensi kemanusiaan. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita adalah manusia, jadilah manusia yang sesungguhnya gitu. Yang tidak dimenangkan. Dan seutuhnya. Betul sekali. Ini jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi dikendalikan oleh hawa nafsu. Nauzubillahi min zalik begitu ya. Baik, nah selanjutnya ada lagi tadi potensi pemikiran, kemudian potensi fisiologis tubuh dan kinerja organ. Nah, itu sebenarnya kita uraikan pada sebelum-sebelumnya. Itu dasar untuk kita bagaimana bisa meraih sehat walafiat tadi. Betul sekali. Itulah guna puasa yang pertama. Benar. Hikmah puasa yang pertama adalah agar kita bisa mengendalikan begitu ya, mengendalikan tadi respon fisiologis tubuh dan juga kinerja organ, serta juga mungkin yang sudah kita bahas juga ya dokter ya, fungsi berpuasa itu juga terkait dengan bagaimana kita bisa mengendalikan potensi perilaku kita. Itu perbuatan dan perilaku sehari-hari. Itu manifestasi dari yang tadi, ya, pemikiran bagaimana.
Kalau pemikiran yang dikendalikan hawa nafsu, ya manifestasi perbuatan perilakunya sesuai dengan hawa nafsu tadi. Bisa dikatakan juga bergaris lurus gitu ya antara pemikiran dengan perilaku kita gitu dokter, atau sebenarnya berkorelasi garis lurus ya. bisa dikatakan demikian ya. Jadi hati-hati dalam berpikir ya dokter ya. Kita harus mengendalikan otak nih pemirsa nih ya. Jangan sampai otak kita kemudian berpikir yang macam-macam, karena sekalipun niat buruk itu hanya ada di otak, tetap saja akan mempengaruhi perilaku kita kepada manusia yang lainnya. Dan pemirsa, kita masih akan kembali lagi, untuk itu tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.